Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pernah di suatu pagi, mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu ya, di rumah ayah saya ada obrolan saya dengan Ustadz Muzayyin Abdul Wahab rahimahullah ya. Beliau kakak kelas saya di pondok dulu, jauh di atas saya. Beliau dulu di Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat sebagai ketua Biro Luar Negeri ya. Waktu itu beliau hendak mengisi acara khutbah ta'aruf di pondok kami, Pondok Al Muhsin, lalu menginap di rumah ayah saya. Pagi itu sambil minum teh, sambil nyemil-nyemil pisang goreng, beliau cerita sama saya. Ketika beliau selesai belajar di Madinah, Universitas Islam Madinah, beliau tuh mendatangi salah seorang gurunya, salah seorang syekh, pamitan dan minta nasihat. Lalu syekhnya berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ustadz Muzayyin mendengarkan dengan serius. Tapi saya ini diem, udah selesai. Apalagi saya nasihatnya, kata Ustadz Muzayyin. Khalas, kata beliau. Kata saya, udah selesai, pulanglah. Jadi Ustadz Muzayyin sudah serius-serius, mau dengerin nasihat yang banyak, mungkin panjang, ternyata cuma ngomong ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Di pesawat itu saya mikir, kata Ustadz Muzayyin, ini apa ini kok nasihat cuma bertakwalah kepada Allah, ittaqillah. Sampai di Indonesia saya buka lagi, kata beliau, buku-buku kitab-kitab para ulama. Apa sih takwa itu? Ternyata takwa ini kalimat yang singkat, ya, tapi padat, ya, maknanya dalam, maknanya begitu luas. Kalau kita sering mendengar ceramah-ceramah, biasanya para khotib itu Jumat mengatakan, ia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, kan? Jadi kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, berarti jalankanlah semua perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat, baca Quran, zikir, cari ilmu, amalkan ilmu, dakwah, bertanggung jawablah kepada keluargamu, ya kan? Dan seterusnya. Kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, berarti ya jangan berbuat syirik, jangan main sihir, jangan pelihara jimat, jangan pacaran, jangan zina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan melanggar amanah, dan lain-lain semuanya. Takwa. Ya, maka para ulama menjelaskan takwa ini sebenarnya sangat panjang ya. Kita ambil yang singkat-singkat aja. Takwa secara bahasa artinya al-wiqayah, menjaga. Hifdzus syai', menjaga sesuatu. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 56, wa waqahum adzabal jahim. Ya, Allah menjaga mereka dari azab neraka jahim. Lalu Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, ittaqun nara walau bisik tamra. Takutlah kalian dari neraka. Jagalah diri kalian dari neraka. Walaupun hanya bisa bersedekah setengah korma. Ya kan? Karena saking miskinnya kita cuma punya satu korma. Karena kita takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah, ingin dilindungi dari neraka Allah, kita hanya bisa bersedekah setengah korma. Karena setengahnya kita makan.
Makna takwa secara istilah, ada seorang ulama salaf namanya Talab Ibnu Habib yang pernah mengatakan di depan murid-muridnya, "Idza waqa'atil fitan fadfa'uha bittaqwa." Kalau banyak fitnah-fitnah terjadi, ya, padamkanlah itu dengan takwa. Hari ini Pak, kita kan hidup di akhir zaman yang banyak sekali fitnah, kan. Banyak provokasi, perpecahan, ya kan. Banyak fitnah wanita, fitnah media sosial, dan macam-macam itulah. Padamkanlah itu dengan takwa. Lalu murid-muridnya bertanya, apa itu takwa? Beliau katakan, antaf'al bita'atillah. Engkau kerjakan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, wa raja'un rahmatullah, dan mengharap rahmatnya Allah. Wa taqwa tarku ma'asillah, dan takwa juga kamu tinggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, makhafatan azabullah, karena takut dengan azabnya Allah. Nih, ya, perkataan Tolak bin Habib. Ada juga penjelasan yang mungkin masyhur sering kita dengar juga, ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Ansor. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat yang oleh Nabi SAW disabdakan, ambillah Quran itu dari 4 orang. Ya, khudul Quran an arba'atin. Ambil Quran ini dari 4 orang. Salah satunya dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan pertanyaan Umar ini juga menunjukkan tawaduknya Umar, ya. Kan berarti Umar tuh nggak tahu makna takwa, tapi dia pengen tahu versi lainnya. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, amma salakta tariqan dzata syaukatin, ya kan. Apakah engkau pernah berjalan di jalan yang banyak durinya? Jalannya terjal, kan? Apa yang Anda lakukan? Wah, saya akan hati-hati, kata Umar. Ya kan, jangan sampai jatuh, jangan sampai tertusuk duri. Nah, itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di Quran banyak sekali bertaburan ayat-ayat takwa ini, Pak. Ya, kita sering mendengarnya. Saya ambil mungkin salah satunya, Allah berfirman di surah Al-Imran ayat 50. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah Dia. Taatlah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya. Siapa orang yang sekarang ini takut kepada Allah? Ikhwan sekalian, ya kan? Siapa orang takut kepada Allah? Saya pernah di suatu siang itu di pasar kota metro mau beli ini apa? Oleh-oleh yang pulang dari pasar. Ya. Tiba-tiba lewat di depan pertokoan yang orang jual baju. Gak sengaja telinga saya mendengar seorang bapak yang ngobrol dengan temannya dan mengatakan, yes, ya, bini gua belanja ke Jakarta. Bahagia sekali sepertinya dia. Yes, bini gua belanja ke Jakarta. Bapak satunya ketawa. Maksudnya apa ini? Ya, apa yang akan bapak ini rencanakan, kan? Orang itu nyamannya kalau di rumah itu kan rame, Pak, ya. Ada istri, ada anak-anak, ya kan? Ini malah ketika rumahnya sepi, istrinya pergi, belanja, nginep, kok dia bahagia? Apa yang sedang dia rencanakan? Ya, bertakwalah kepada Allah. Ya, siapa sekarang orang yang bertakwa kepada Allah? Kita ini zaman sekarang ini, ya, kelihatan bertakwanya, kelihatan alimnya, hanya ketika di tengah keramaian. Di masjid, di pengajian, oh kayaknya paling alim itu, paling takwa. Ya, paling tenang, paling khusyuk. Tapi kalau sudah sendirian, naudzubillah, ya, jangan seperti itu. Ya kan? Berarti kita belum
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang bertakwa itu memiliki tanda-tanda, ya. Tanda-tandanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau katakan dengan kalimat yang singkat, "Alla tara nafsaka khairum min ahadin." Kamu nggak pernah melihat dirimu itu lebih baik dari siapapun. Ya, itu namanya orang takwa. Susah toh? Kita merasa pasti ya karena kita lebih banyak gelarnya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak bukunya, merasa lebih baik daripada orang. Lebih tua usianya. Nah, berkata juga Malik bin Anas, ya, rahimahullah, Imam Malik, ya, "Balaghani anna rajulan minal fuqaha kataba ila Ibnu Zubair radhiyallahu anhu." Kata Malik bin Anas, "Aku mendengar cerita ada seorang laki-laki dari kalangan ahli fikih yang menulis surat kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu." Ya, yang dia mengatakan, ya, kepada Abdullah bin Zubair, "Ala inna li ahli taqwa alamatun ya'rifunaha min anfusihim." Ketahuilah orang-orang yang takwa itu memiliki tanda-tanda yang mereka bisa mengenalinya sendiri, yaitu man radiya bil qada. Orang takwa itulah orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Sabara 'alal bala, dia sabar terhadap ujian-ujian Allah. Wa syakara 'alan na'ma, dia juga bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah. Wa sadaqa fil lisan, dia jujur omongannya. Wa fa bil wa'di wal ahdi, dia penuhi semua janjinya, semua perjanjiannya. Wa tala ahkamul Qur'an, dia juga orang yang gemar membaca Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, hati kita ini orang-orang yang takwa, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.